Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini merupakan Jumat terakhir kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita, atau malah kita yang membiarkan meninggalkan Ramadan pergi begitu saja. Bulan Ramadan ini kita bagaikan orang yang sedang berlayar menyeberangi lautan Ramadan dari tanggal 1 sampai hari ini. Insya Allah kita akan sampai di ketepian bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi di penghujung bulan Ramadan ini, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang membawa keuntungan yang banyak, membawa hasil yang banyak selama dia menyeberangi lautan Ramadan? Atau sebaliknya, orang itu rugi, tidak ada hasil sedikit pun, padahal dia sudah berlayar selama 1 bulan. Ini persis seperti kisahnya prajurit Raja Iskandar Zulkarnain dalam buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka. Pada satu hari, Raja Iskandar Zulkarnain beserta prajuritnya hendak berangkat menaklukkan satu daerah. Pagi harinya sebelum berangkat, Raja Iskandar Zulkarnain ini berpesan kepada para prajuritnya. Kata Raja Iskandar Zulkarnain, nanti dalam perjalanan kalian di malam hari akan melintasi sungai. Ambillah apapun yang terinjak kalian yang ada di dalam sungai itu. Di antara mereka ada 3 golongan. Yang pertama, ada yang mereka tidak mengambil apapun yang dia injak di dalam sungai itu, karena mereka berkata yakin bahwa yang diinjak itu hanya batu, tidak ada yang istimewa. Kemudian golongan yang kedua, mereka mengambil ala kadarnya, sesuai dengan menjalankan perintah raja. Yang penting nanti ada laporannya, bahwa perintahnya adalah disuruh ambil, dia hanya mengambil ala kadarnya. Tapi ada kelompok yang ketiga, mereka ini patuh dengan perintah raja. Apa aja yang dia injak, dia ambil, dia masukkan ke dalam tasnya, sampai-sampai dia itu berat. Saking payahnya, karena begitu berat beban yang dia ambil di sungai tadi. Ketika mereka sampai di tepian, kemudian raja memeriksa dan bertanya kembali kepada mereka, apa yang kalian ambil di dalam sungai tadi? Ketika para prajurit membuka ransel-ransel mereka, tas-tas mereka, mereka tercengang kaget. Ternyata
isi yang dia ambil di sungai tadi adalah intan berlian. Prajurit yang pertama, gelombang yang pertama yang tidak mengambil apa-apa, dia menyesal. Kenapa di sungai tadi tidak saya ambil apa-apa? Kemudian kelompok yang kedua yang mengambil ala kadarnya, ada perasaan bahagia, senang, ada perasaan menyesal karena dia mengambil hanya ala kadarnya. Tetapi kelompok yang ketiga merasa bahagia, begitu banyak intan berlian yang dia ambil. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini sama dengan Ramadan yang sudah kita lewati dan kita hampir sampai ke tepian. Ada orang yang menyia-nyiakan Ramadan berlalu begitu saja, tidak puasa, tidak sholat taraweh, tidak bersedekah, tidak melakukan apapun selama bulan Ramadan, tidak membaca Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah. Maka orang ini ketika berakhir Ramadan tidak ada bekal sedikit pun yang dia ambil. Padahal ibarat kita ini seperti kita hidup di lumbung padi. Sangat bodoh jika ada ayam mati di dalam lumbung padi karena dia tidak mau memakan padi yang dia tiduri. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka sangat beruntung buat orang-orang yang selama Ramadan semua perintah Allah dia lakukan. Puasa sampai hari ini tidak ada yang dia tinggalkan. Apalagi buat kita semua kaum laki-laki. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan buat kaum laki-laki tidak berpuasa. Karena puasa Ramadan ini hanya datang 1 tahun sekali. Dan tidak bisa diganti dengan kita puasa 1 tahun. 1 hari saja kita tidak berpuasa bulan Ramadan, sengaja tidak berpuasa, dan akan kita ganti 1 tahun di bulan lain. Dia tidak akan pernah sama nilainya. Begitu juga salat qiyam, salat sunnah tarawih, hanya ada di bulan Ramadan. Tidak bisa kita jumpai tarawih di bulan lain. Rugi orang yang tidak melakukan qiyam, tidak melakukan salat sunnah tarawih, padahal kita sudah berada di penghujung Ramadan. Karena itu Rasulullah sudah berjanji dalam hadisnya buat orang-orang yang melakukan puasa dan salat qiyamul lail, di mana kata Rasulullah, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang telah berpuasa dan siapa yang telah melakukan sholat malam, di antaranya tarawih selama bulan Ramadan, karena mengharapkan iman dan ridha Allah, maka orang ini dosanya habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Ramadan yang sudah berlalu, dosa-dosa kita begitu banyak, tidak ada yang bisa menghapus dosa. Malah kita menambah dosa-dosa kita. Rugi selama bulan Ramadan yang sudah berlalu, dia kita tinggalkan begitu saja. Masyarakat muslimin rahimakumullah, padahal dalam Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula.
kehidupan akhirat buat kamu itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik buat kamu dan lebih kekal. Kenapa akhirat kita tidak kejar? Orang mati-matian mengejar dunia sehingga dia rela tidak berpuasa karena mencari nafkah. Malamnya kecapean, dia rela tidak sholat tarawih karena hanya mengejar dunia. Padahal Allah sudah sangat jelas bahwa akhirat itu jauh lebih baik buat kamu, dan akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Kita akan mati, kita akan dikumpulkan oleh Allah nanti di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar orang nanti akan berlari-lari, orang nanti akan diturunkan matahari satu jengkal di kepala kita. Bagaimana rasa panasnya itu? Yang kita butuhkan saat itu adalah syafaatnya Allah, pertolongannya Allah, syafaatnya puasa, syafaatnya Al-Quran. Di mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, kedua-duanya memberikan syafaat, pertolongan, bantuan kepada hambanya pada hari kiamat. Yaqulu as-siyamu, kemudian puasa itu berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'amu wasyahawatu bin nahar fasaffi'ni fihi. Kata puasa, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah melarang mereka makan dan syahwat di siang hari karena berpuasa. Karena itu ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ini puasa berkata kepada orang-orang yang akan berpuasa. Kemudian Quran pun berkata, mana'tuhu an-nauma bil laili fasaffi'ni fihi. Ya Allah, aku telah melarang, menahan mereka di malam hari untuk tidak tidur karena mereka selalu membacaku. Maka izinkanlah ya Allah, aku memberikan syafaat untuknya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Quran yang sering kita baca ini tidak akan pernah sia-sia. Baik kita baca, kita faham atau tidak faham, semua itu akan datang pada hari kiamat. Yaumul mahsyar, dia akan datang untuk memberikan pertolongan kepada kita, kepada orang-orang yang sering membacanya. Di mana dalam hadis yang lain kata Rasulullah, iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang sebagai pemberi syafaat, penolong buat orang-orang yang gemar membacanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, masih ada tinggal 2 hari lagi bulan Ramadan. Kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Belum tentu Ramadan tahun akan datang kita bisa bertemu. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan umur kita ada sampai besok, apalagi sampai tahun yang akan datang. Karena itu detik-detik kita ditinggalkan Ramadan, kita minta kepada Allah supaya kita betul-betul dijadikan orang yang husnul khatimah, terutama di penghujung bulan Ramadan ini. Al-Ashru al-akhir min Ramadan, bulan yang terakhir di bulan Ramadan ini pahalanya Allah lipat
lipat gandakan di hari-hari yang lain. Karena itu niatkan tinggal 2 hari lagi kita ditinggalkan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat puasa, syafaatnya Al-Quran di penghujung bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.